Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu, di mana ini akan menghambat rezeki kamu di bulan Oktober ya. Kira-kira bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan supaya rezekimu tetap lancar ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja. Inilah ciri-ciri atau penghambat ya. Masalah keuangan atau rezekimu ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan semesta akan rezekimu. Penghambat rezeki. Wah, apa yang harus kamu lakukan supaya rezekimu tetap lancar ya, bukan hanya didengar ya. Lakukanlah semua yang semesta sampaikan. Kenapa? Karena di sini saya hanya penyambung ya, penyambung suara, penyambung lidah dari semesta kepadamu. Saya tidak kenal kamu, tetapi kamu datang ke readingan ini adalah panggilan semesta, bukan panggilan saya. Ya, jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, yang harus kamu lakukan ya, bukan hanya sekedar didengarkan, supaya rezekimu di bulan Oktober ini bagus ya. Kita lihat di sini. Di sini ada Seven of Cups. Di sini Eight of Wands. Di sini ada Knight of Cups. Wow. Jadi penghambat rezeki ini, jangan kamu egois ya, jangan mengontrol orang ya. Terus apa ya kalau dibilang sangat-sangat arogan ya. Ini bisa di kamu, bisa di orang lain, dikoneksi dengan dirimu. Jadi kalau kamu yang melakukan ini, mengontrol orang lain, ini ibaratkan kamu menutup juga rezekimu. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, sama juga, kamu akan menutup secara tidak langsung rezekimu. Makanya saya bilang circle itu harus dijaga. Hatimu hatimu dan perlakuanmu ke orang lain, ataupun dari orang lain ke kamu. Jadi ini artinya gini, macam contoh ya, kamu yang jahat dengan dijahati, tetap sama-sama akan menutup rezeki. Ya. Kenapa? Karena kalau kita dijahati kan kita merasa tidak nyaman, kita merasa marah, merasa terintimidasi dan merasa tidak adil gitu. Itu ada dalam diri kita dan akhirnya itu sama saja menutup rezeki kita. Makanya saya bilang di kemarin-kemarin readingan, kalau memang kamu pendengar setia ya, circle itu penentu nasibmu juga. Ya. Jadi jangan main-main dengan circle. Karena kita ini punya hati. Ya, kita bisa merasakan. Dan energi itu tertular. Jadi penghambat rezekimu adalah orang-orang yang mengontrol. Kamu terkoneksi dengan orang yang mengontrol. Akhirnya kamu menjadi toksik buat dirimu. Mungkin kamu mengontrol keluargamu. Kamu berteman dengan orang yang mengontrol, pimpinan yang toksik. Akhirnya apa? Kamu jadi toksik buat keluargamu, orang-orang yang lemah di sekelilingmu lagi. Entah anak, entah istri, entah siapa. Ya, habis pulang mumet dari kantor, ujung-ujungnya mungkin mereka bikin kesalahan sedikit, kamu akhirnya jadi toksik. Dan itu menghambat rezekimu, bahkan rezeki keluarga. Karena tadi saya bilang menular.
Kamu sudah jadi kamu tertular toksik dari kantor, kamu bawa pulang toksik ke rumah. Akhirnya apa? Istrimu, contoh nih istri ya yang dapat ya, kamu suami. Istrimu dimarah-marahi, kamu marah-marahi istrimu. Akhirnya apa? Istrimu marah-marah anakmu. Dia tertular. Ya. Jadi hati-hati. Rezeki itu tidak bisa kalau hati kita lagi tidak nyaman, tidak bahagia. Ya, jadi jangan sampai kamu mengontrol orang lain atau dikontrol. Biasa kan kalau gitu kan, atau macam contoh ya, saya mau nggak boleh, saya mau ini nggak boleh, saya mau ini nggak boleh terus. Itu perasaanmu gimana? Akhirnya apa? Rezeki tertutup, ya. Karena ada yang mengontrol, atau kamu yang mengontrol juga sama. Ya, ini hati-hati. Terus arogan ini berarti kan dari tata bicara ini kayak keras ya, arogan kayak macam kasar gitu. Walaupun mungkin koneksinya bilang saya nih bicaranya memang seperti gini gitu kan, ada yang bicara tapi hatinya baik ya, tapi kalau koneksinya orang tidak nyaman gimana gitu kan, ada yang macam perasaannya sensitif ya, saya dibentak padahal mungkin ngegas aja gitu, bukan bentak gitu, tapi ya itu ada beberapa seperti gitu yang tidak bisa mengontrol emosinya atau dia baperan. Nah ini ya, jadi jangan arogan atau arogan ke orang lain, bentak-bentak orang lain. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai kamu bilang, kan saya ini cara bicara saya begini, tapi hati saya baik. Iya, tapi kalau dia bisa mampu menerima itu, tapi kalau dia tidak mampu, kamu bisa menjadi toksik buat orang lain ataupun dirimu sebaliknya. Jadi penutup rezeki itu adalah orang-orang terkoneksi dengan orang-orang di circle yang kasar. Atau bahkan kamu yang kasar. Ingat ada karma. Ya. Jadi berbuatlah baik. Cuman terkadang kalau kita yang menjadi tumbal, yaitu hati-hati juga, karena seakan-akan kita yang mengizinkan mereka untuk menyakiti kita gitu, dan akhirnya rezeki kita tertutup. Kenapa? Karena kita merasa rendah, kita di vibrasi bawah gitu, kita tidak pede. Uang itu nggak suka ya dengan orang yang merasa takut, merasa sedih, dia nggak nyaman, dia nggak suka, dan dia anti itu. Makanya orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Karena orang miskin itu ada kesedihan, emosional, ada keluhan, terus ada merasa tidak bersyukur dan lain-lain. Kita bicara tentang energi uang. Jangan sampai energimu yang menghambat pintu rezeki. Ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ada the hero pen, ada Page of Pentacles, ada Seven of Wands, ada Ten of Swords. Oke, berikutnya di sini uang itu tidak suka dengan orang yang malas. Dan sama, kalau kita malas pasti nggak ada rezeki. Jadi jangan malas. Semesta mau sampaikan untuk kamu apa? Bekerja untuk bisa menuai hasil. Kalau kamu kerja capek, ya istirahat, tapi tetap harus menyenangi pekerjaan. Nih, ibaratkan dia harus masih mau melangkah ya, sampai ke puncak ini ya, tetapi tetap harus senang, harus happy. Untuk apa? Untuk bisa menggapai apa yang kamu inginkan ya, mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu duit. Duit nggak suka dengan orang mager, duit nggak suka dengan orang mengeluh. Ya, ini kalau dia mau mengeluh bisa, tapi dia berusaha untuk bagaimana supaya menetralkan emosi dia, supaya dia tetap bahagia untuk bisa mendapatkan uang. Hati harus tenang. Ya, dan melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Kebanyakan orang-orang itu takut melihat ke depan, jadi terfokus pada trauma dan masa lalu di belakang. Ya, jadi nggak bisa move on, nggak bisa bangkit. Ya, bilangnya move on, tapi hatinya tidak. Ya, makanya cuman sedikit orang yang sukses. Ya, karena kebanyakan orang takut gagal. Padahal semesta sudah bilang bahwa energi uang itu dia tidak suka dengan manusia yang penakut. Jadi kenapa Indonesia orangnya sukses cuman sedikit ya? Karena orang berani itu sedikit. Berani mengambil keputusan, berani melihat dibilang peluang gitu ya, berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab, berani semua. Ini orang itu cuman mau melakukan tapi nggak mau berani untuk menanggung resiko. Barusan dapat masalah sedikit langsung udah deh kita gulung tikar aja, tutup aja. Nah ini ada seperti gitu. Makanya saya bilang jangan menjadi orang yang cemen, jangan menjadi orang yang penakut. Di bulan Oktober kamu banyak takut ya, energinya saya merasakan di sini kecemasan. Jadi jangan sampai kamu takut, karena kalau energi ketakutan berarti kamu ada untuk menutup rezekimu sendiri. Ya. Jadi seperti gitu, harus berani ya. Dan jangan malas, jangan mager, jangan ada rasa takut, jangan suka menggosip ya di sini. Ya, kamu harus tenang ya. Walaupun banyak orang cibir-cibir ya,
Tuh, ibaratkan di sini banyak apa ya, kalau dibilang ini ada kayu untuk mau datang kepada kamu. Ingat ya, jangan kamu harus ibaratkan gini, energimu tuh harus bisa melindungi ya dari serangan-serangan ini ya. Jadi dengan cara apa kamu bisa membuat bola perlindungan? Dengan kamu harus bisa tetap menaikkan vibrasimu. Jangan suka menggosip dengan orang-orang di situ. Dan juga jangan, kalaupun digosip ya biarin aja. Jangan cepat tersinggung. Yang tadi saya bilang jangan baper. Ya. Karena di bulan Oktober ini antara kamu dengan dia ada interaksi. Kalau satunya interaksi ya otomatis pasti kamu akan jatuh gitu. Tetapi kalau kamu bisa menetralkan, di mana kamu tidak terlalu banyak bergaul dengan circle toksik dan dirimu juga positif, ya berarti hidupmu akan jauh lebih baik gitu. Makanya saya bilang circle itu hati-hati. Ya, kita salah circle, ya hidupmu juga akan salah gitu. Banyak stres, banyak mumet. Jadi sekarang kondisinya kalau kamu ya lagi kesulitan ekonomi, berarti ada sesuatu yang masalah dalam dirimu, bukan dari orang lain. Mungkin kamu bilang, saya sudah 10 tahun ya kerja, tapi kok nggak ada tabungan. Berarti ada yang salah pada dirimu. Bukan masalah pekerjaannya. Oh, kamu dapat duit juga kok dari gaji. Cuman hati, di mana pengelolaan uang itu. Karena kalau uang tidak nyaman denganmu, banyak saja alasan-alasan semesta atau uang. Saya mau keluar dari sini dengan cara apa? Kebutuhan tak terduga, entah sakit, entah ini, entah itu. Ya, supaya uang itu jauh-jauh dari kamu. Karena dia nggak nyaman dengan orang yang hatinya panas. Makanya jangan suka menggosip. Ya, jangan orang yang tidak bertanggung jawab. Coba lihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hidupnya bagaimana? Pas-pasan, bahkan mungkin banyak hutang. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, artinya hanya egois mementingkan dirinya sendiri. Ya, contohnya dalam tanda kutip ya, ibu-ibu broken home gitu kan. Dia membesarkan anaknya sendiri. Ibu-ibunya jauh lebih baik dibandingkan bapak-bapaknya yang tidak bertanggung jawab. Maaf ya, bukan mengintimidasi, ada juga pun bapak-bapak yang bertanggung jawab gitu. Tapi ini kondisinya yang energinya besar ini adalah, saya merasakan yang bicara tidak bertanggung jawab ini adalah orang tua yang sudah bercerai dan akhirnya serahkan semua ke pihak ibu. Ya. Karena ini banyak energinya, jadi saya ambil contoh seperti gitu. Di mana ibu-ibu single parent ini yang mana hidupnya masih jauh lebih baik, di mana dia menanggung semua beban hidupnya, menanggung semua beban keluarga ya, anak-anak, dengan kondisi yang bisa gitu, dibandingkan bapak-bapaknya yang ya mungkin sudah kawin lagi atau apa, tambah stres, tambah mumet, nggak ada lebih baik gitu. Dan ini kenyataan. Makanya saya bilang jangan sampai kamu tidak bertanggung jawab pada keluargamu. Karena apa? Yang diberikan semesta itu adalah titipan. Dimana dia memberikan, berarti dia akan memberikan juga kamu sesuai dengan apa yang dia kasih. Contohnya dia kasih kamu anak, dia kasih kamu rezeki. Tapi kalau kamu menyia-nyiakan titipannya, anak, istri, atau suami, atau siapa ya, ini kan bicara titipan. Ya semesta juga akan mengambil rezeki itu. Nah ini, jadi hati-hati kalau kamu tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, kita lihat lagi. Apa yang ingin semesta sampaikan? Four of Cups. Terus ada The Emperor. Ya, di sini mungkin ada yang bilang, Kak Ica, saya sudah dengar kemarin atau mungkin saya sudah dengar dari tarot leader lain tentang begini ya. Kenapa kami ulang-ulang? Karena kebanyakan netizen tuh hanya mendengar. Jadi semesta mau menyampaikan ke kalian diulang-ulang supaya kamu ada melakukannya. Kapan kamu mau keluar dari keterpurukan kalau hidup kamu tidak berubah? Ya, ibaratkan jalan buntu, kamu di situ-situ terus, ya hidupmu begitu-begitu terus. Kamu harus belok, mencari jalan keluar. Ini kondisinya kamu sekarang ini ada di jalan buntu. Dimana ya harus ada action, ya belok, keluar dari jalan itu, ada tindakan supaya kamu bisa mencari jalan keluar hidup yang lebih baik. Makanya kami menyampaikan terus, nggak bosan-bosan, walaupun mungkin saya juga udah bosan, kok bicara ini terus temanya, tapi ya ini yang keluar dari kartu. Karena apa? Kalian tidak ngeh. Cuman mendengar, suka mendengar tapi tidak mau melakukan. Makanya tadi saya bilang takut melakukan, ya, tidak mau action karena malas, mager. Bagaimana? Kamu mau jadi orang kaya, maunya jadi orang kaya tapi malas, nggak ada itu. Kan tadi saya bilang uang nggak suka dengan orang pemalas, uang nggak suka dengan orang mager-mager, nggak ada itu. Jadi kalau kamu mau orientasinya, saya mau mendapatkan uang tapi saya malas, oh nggak mungkin. Karena energi uang bukan seperti gitu. Ada yang bicara seperti gitu kan. Kamu berarti kalau mau duduk tidur aja baru uang itu datang, ya kamu melihara jin, ya tuyul. Nah itu. Ada ininya juga.
ada tumbalnya ya. Karena kalau kita bicara tentang roh, dia mau bayar dengan roh. Kalau kita mau bayar dengan tenaga kita ya, itu semua ada tukarnya. Jadi kalau kamu mau duduk santai-santai baru dapat duit banyak ya, berarti kamu bisa tukar dengan nyawa gitu kan. Tetapi kalau memang kamu mau kerja ya, berarti kamu tukar dengan tenaga, energi. Ini kan semua energi. Nyawa itu energi, roh itu energi gitu kan. Kerja, tubuh kita kerja itu mengeluarkan energi ya. Uang itu semua energi. Jadi sekarang alat tukar kamu apa? Kamu maunya apa gitu? Kamu mau yang instan atau yang bagaimana ya, terserah dari kamu. Yang penting semuanya itu tidak gratis, ada tukarannya. Karena circle ya, berputar gitu ya. Jadi jangan ada yang bilang mau duduk-duduk tenang-tenang habis itu dapat duit, nggak ada tuh ya, kecuali jalan pintas yang tadi. Ya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Oke, berikutnya di sini ada Four of Cups, the Emperor, Page of Pentacles, dan Eight of Swords. Wow, orang yang pelit ya, tidak mau berbagi. Orang yang pelit. Ingat hukum tabur tuai ya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu pelit nanti kamu dapat orang yang kikir, yang pelit juga. Rezekimu akan tersumbat. Ya, karena apa tadi saya bilang, pola atau circle, putaran ya. Apa yang kamu berikan itu akan kembali padamu. Kamu tanam rica pasti akan dapatnya rica. Nggak ada yang bilang tanam rica tumbuhnya apel, nggak ada. Jadi kalau kamu mau dapat uang, berikan sedekah uang, bukan bersedekah makanan. Ada yang bilang, Kak Ica saya mau bersedekah makanan, nanti besok saya dapat uang. Oh no, kamu akan tetap mendapatkan rezeki, tetapi rezeki sesuai dengan apa yang kamu tabur. Jadi kamu pasti akan tidak kelaparan kalau kamu memberikan makanan. Tapi kalau kamu mau berharap uang, nggak ada. Ya, pasti kamu tidak akan kelaparan kalau kamu bersedekah makanan. Tetapi kalau kamu bersedekah uang, pasti akan dapatnya uang juga. Jadi sekarang itu mindset kamu harus dirubah. Karena apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Ya, rica, biji rica yang kamu tanam ya, tumbuhnya juga rica. Nggak ada tumbuh apel atau tumbuh anggur, nggak ada tuh. Ya, jadi harus mindset dipakai. Ya, kamu kamu memberikan senyum kepada orang itu, pasti mereka akan membalas senyuman. Gak mungkin mereka akan marah kepada kamu. Pasti kalau mereka marah berarti itu orangnya agak sedikit ada kelainan gitu, mungkin ya, ataupun mungkin dia nggak peka. Ya, jadi kita tuh harus bisa lebih tahu tentang diri kita dulu, baru kita menilai dari orang lain. Ya. Dan juga jangan seuzon kepada orang lain. Macam tadi saya bilang, kalau kita sudah senyum kepada orang dan mereka tidak membalas senyum kita, berarti mungkin satu dia sakit, ya bukan kelainan dalam artian apa, tapi kondisinya tidak baik-baik saja gitu ya. Mungkin dia ada masalah, ya sudah nggak usah baper. Tapi kalau nanti suatu saat dia mengerti, ya pasti dia akan membalas senyuman kamu di hari esok. Ataupun mungkin kamu dibalasi senyuman dari orang-orang lain di sekeliling kamu. Jadi nggak usah terlalu mau baper kalau mereka tidak membalas kebaikan kita. Ya, ingat yang pastinya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai itu. Jadi jangan kamu berharap lebih dari taburanmu. Wah, saya mau menabur makanan, tiba-tiba saya dapat 1 gepok uang. Nggak ada. Yang pastinya ke depan kamu nggak akan kelaparan. Itu aja kalau kamu tabur makanan. Kalau kamu memberikan orang makan, berikan dengan sukacita, ya. Jangan pelit, karena pelit itu adalah pelit itu kan ketakutan, takut nggak punya uang. Uang itu nggak suka dengan orang-orang model gitu. Makanya lihat orang kaya itu, kalau dia keluarkan uang ya dia keluarkan dengan penuh sukacita, ya. Nggak pernah ada perhitungan yang gimana gitu. Ya bukan langsung kasih banyak begitu, enggak. Tapi maksudnya kalau dia kasih ya kasih dengan sukacita gitu, ya. Karena semua dari hati, pancaran energi kamu. Semakin kamu bahagia memberikan orang, semakin cepat dia baliknya. Ya. Oke. Dan terakhir di sini saya lihat yang membuatmu akan menghambat rezekimu adalah konflik. Ya, dimana hubungan buruk antar kamu dan orang tuamu, dengan saudaramu, atau bahkan dengan pasanganmu. Nah ini, jadi baik-baiklah dengan orang di sekeliling. Karena kalau konflik ada di situ, berarti itu sama saja kamu menutup pintu rezekimu. Ya, jangan sampai kamu konflik dengan orang si A, si B, si C. Karena kalau kamu konflik berarti kamu menutup. Ya, makanya saya bilang kalau hati bersih-bersih, kalau memaafkan. Jangan memaafkan di mulut, hati tidak. No, ya. Karena kembali kepada dirimu. Kalau kita banyak dendam, banyak amarah, banyak benci, sakit hati, ya kembali kepada dirimu lagi. Ujung-ujungnya kamu menghambat rezekimu, menghambat kesehatanmu. Intinya itu.
ya. Jadi itu yang saya bilang ya tadi ya, semua yang penghambat-penghambat itu kalau ada pada dirimu ya kamu buang. Karena itu yang akan menjadi racun dalam dirimu, penghambat untuk bisa kamu jadi kaya. Dimana ya hidupmu akan begini-begini terus kalau kamu tidak berubah untuk dirimu. Terkadang kita melihat dari luar, padahal sebenarnya di dalamlah yang menjadi inti atau pokok permasalahan. Ya, benahi dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya, terutama dalam keuanganmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, untuk bisa ke depannya lebih baik lagi ya. Saya doakan ke depan kamu banyak rezeki, terus kesehatan kamu baik dan dipenuhi cinta kasih. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.